Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian inti kita mengupas di dalam kitab Minhajul Muslim, pedoman bagi orang muslim, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, yang judulnya Sudah Benarkah Adab Kita Terhadap Al-Quran Pak Bu selama ini? Halo, pertanyaannya, sudah benar belum adab kita terhadap Al-Quran? Maksudnya bagaimana Ustaz? Selama kita mengaku sebagai orang muslim, kira-kira kita sudah beradab belum terhadap Al-Quran ini dengan benar? Maka di sini dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, orang akan dikatakan adab yang benar terhadap Al-Quran apabila dia bisa menjalankan poin-poin tersebut. Yang pertama, kemarin kita jelaskan, yu'minul muslimun biqudsiyati kalamillahi ta'ala. Kewajiban bagi seorang muslim, maka dia senantiasa untuk mensucikan, memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci di muka bumi ini. Tidak ada satupun kitab yang suci, yang Allah kuduskan, yang Allah sucikan, kecuali hanya Al-Quran. Maka siapapun orang yang mencari selain Al-Quran, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kesucian hatinya, pikirannya, jiwanya. Karena Al-Quran diturunkan untuk membersihkan jiwa dan hati seseorang. Gitu betul Pak Bu? Maka oleh karena itu kita sebagai seorang muslim wajib untuk senantiasa mensucikan Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci di muka bumi ini. Yang kedua, wa syarfihi wa afdaliyatihi ala sayyidil kalam. Bagi seorang muslim adabnya itu harus bahwa Al-Quran itu lebih diutamakan, lebih diprioritaskan, lebih dimuliakan dari seluruh perkataan manusia. Jadi di dalam kehidupan kita Pak Bu, apapun omongan, ucapan, kalau itu bertentangan dengan Al-Quran, wajib untuk ditinggalkan. Jelas Pak Bu? Oke? Ketika ucapan, perkataan, bahkan fatwa, keterangan siapapun dia, entah ustadz, ulama, habib, kiai, atau siapapun tokoh agama, kalau itu berlainan, menyelisih, bertentangan dengan Al-Quran, wajib untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah merupakan kalam Allah, ucapan Allah, firman Allah. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengedepankan, memilih, memprioritaskan, mengutamakan perkataan manusia daripada perkataan Allah. Jadi kalau dia mengaku seorang muslim, adabnya itu harus benar. Makanya kalau kita bicara, ternyata pembicaraan itu menyelisihi firman Allah, bertentangan dengan aturan-aturan Allah, wajib untuk ditinggalkan, nggak boleh kita ikutin. Jelas Pak Oke? Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam surat Al-Waqiah, yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Waqiah ini, Allah katakan bahwasanya innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan kitab yang mulia. Dan kalau sudah kitab itu mulia, Pak, maka harus diutamakan. Sekarang saya tanya jenengan Pak, ada ucapan yang selain Al-Quran itu dikatakan oleh itu adalah karim, mulia? Nggak ada jaminan. Kenapa? Perkataan selain Al-Quran itu belum bisa dianggap mulia. Tapi kalau Al-Quran sudah mulia Pak. Kenapa? Karena dia memuliakan orangnya. Makanya orang itu dikatakan mulia karena ucapannya mulia berdasarkan Al-Quran. Contoh Pak, Rasulullah SAW Nabi kita. Apa yang dikatakan Nabi itu bukan hawa nafsu, gitu? Itu berdasarkan wahyu. Wahyu itu mulia Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memuliakan siapapun yang memuliakannya. Nabi itu dimuliakan oleh Allah karena Nabi memuliakan Al-Quran. Setiap ucapan perkataan itu wahyu Pak, bukan hawa nafsu. Lah kalau kita kadang-kadang nafsu, kadang kita ini berkata yang tidak baik, berdusta, berkata-kata yang kotor, menyakiti orang lain, itu bukan mulia. Ya, lah beda kalau Al-Quran selalu menjaga ucapan, perkataan, perbuatan, itu Al-Quran.
Makanya katakan oleh Allah, wa qulu lillahi husna, berkatalah terhadap Allah itu dengan cara yang baik. Wa qulu qaulan sadida, ucaplah dengan perkataan yang baik. Itu perintah Allah, Pak Bu. Ya. Jadi itu perintah Allah. Makanya ketika Allah sudah mengatakan A, ya kita ikuti A. Allah katakan B, kita ikuti B, meskipun itu bertentangan dengan kebanyakan manusia, meskipun itu bertentangan dengan siapapun, suami kita ataupun juragan kita, bos kita. Nah, ini kalau ini bertentangan, ditinggalkan, nggak boleh kita ikutin. Ya. Kenapa? Karena Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu maqalallah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi, Pak. Jadi kalau orang itu sudah punya ilmu, pasti apa yang disampaikan itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita sudah mendapatkan penjelasan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh ada pilihan yang lain. Jelas ya? Tidak ada pilihan yang lain, harus ditinggalkan. Kita azan dulu sebentar. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bahwa di dalam penjelasan tersebut dikatakan wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa lebih mengutamakan, lebih mendahulukan perkataan Allah atas segala perkataan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi apapun ucapan, perkataan, pendapat, bahkan fatwa pun kalau itu bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang sudah jelas, yang qat'i petunjuknya, dalilnya, dan juga sunnah Rasulnya, maka wajib untuk ditinggalkan pendapat tersebut. Ya, jadi orang tidak boleh lebih mengikuti perkataan-perkataan siapapun dalam rangka untuk menyelisihi perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena firman Allah itu mulia, firman Allah itu suci, firman Allah itu agung. Wa innahu laqur'anun karim, yang dijelaskan di dalam surat Al-Waqiah surat 56 ayat yang ke-77. Jadi Allah turunkan itu Al-Qur'an yang tersimpan di Lauh Mahfuz, yang itu mengandung kemuliaan dan kesucian. Jadi tidak boleh dipertentangkan Al-Qur'an dengan ucapan manusia. Jadi harus diutamakan perkataan manusia. Kalau ada perintah A, B, C, C, kalau itu dari Al-Quran, dari Allah, harus diikuti. Jangan mengikuti keputusan-keputusan perintah, larangan, atau ucapan siapapun. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wa innal Qur'ana al-karima kalamullah alladzi la yatil batil min baini yadihi wala min khalfihi. Al-Quran itu merupakan firman Allah yang dimana tidak pernah mengandung cacat sedikit pun. Tidak ada kebatilan, keburukan, kejelekan, kekurangan, baik dari arah depan maupun arah belakang. Artinya sejak dulu sampai sekarang, bahkan sampai datanya hari kiamat, itu Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan. Al-Quran tidak ada kekurangan, tidak ada kecacatan, tidak ada keganjilan ataupun kedustaan sedikit pun, keburukan. Makanya Allah katakan, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi siapapun orang yang masih meragukan kalau Al-Quran itu dianggap tidak benar, Al-Quran itu ada mengandung kecacatan, kekurangan, kebatilan, atau apapun, maka jelas ini bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Kenapa? Rusak akidah keyakinannya ini. Makanya Allah turunkan di dalam surat Fussilat surat 41 ayat 41-42. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru bi dzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la yatil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Orang-orang yang dia menolak kebenaran Al-Quran setelah Al-Quran dijelaskan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, orang-orang yang menolak hukum-hukum di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak yakin akan keautentikan Al-Quran, kemurnian, kesucian Al-Quran yang sudah diterangkan kepada mereka, maka jelas
Orang-orang yang seperti ini bukan orang yang beriman, itu orang yang kafir, ya. Maka sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kenapa? Karena tidak pernah ada di dalam Al-Quran satu huruf pun yang cacat atau satu ayat pun yang ada kedustaan, kekurangan, kebatilan ataupun penyimpangan. Antara satu ayat dengan ayat satu lain itu tidak ada, kontradiksi itu tidak ada, Pak. Saling menguatkan, saling membenarkan, saling menyempurnakan, itu Al-Quran. Jadi nanti kalau ada orang yang dia membenturkan antara ayat satu dengan ayat yang lain, nah ini jelas ini yang rusak ini orangnya, Pak. Yang tidak paham ini orangnya. Oh, ini ayat ini kok gini, yang lainnya kok gini lah itu. Maka terkait dengan persoalan seandainya ada itu hal-hal yang di situ perselisihan, maka jangan sampai mempertentangkan Al-Quran. Harus dicari penjelasan yang lain, keterangan yang lain lah. Makanya kalau orang ahli tafsir itu seperti itu, Pak. Jadi nggak serta-merta langsung menyalahkan ayat tersebut. Nah itu. Sebagaimana orang-orang liberal, orang-orang ateis, orang-orang sekuler itu dia senantiasa menolak, ya, kebenaran Al-Quran, ya, kesucian Al-Quran. Dianggap Al-Quran itu kurang, dianggap itu Al-Quran tidak tidak relevan, tidak cocok. Nah itu karena ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan zaman. Terutama juga orang-orang Syiah yang berkeyakinan Al-Quran ini banyak kecacatannya, kurang ayatnya, banyak yang dirubah-rubah. Ini keyakinan orang-orang Syiah, Pak. Maka orang mukmin harusnya memiliki adab memperlakukan Al-Quran itu dengan semestinya, yaitu dengan cara bahwa Al-Quran itu sempurna, Al-Quran itu betul-betul luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jadi tidak mengandung sedikit pun kecacatan, tidak mengandung kekurangan, kebatilan ataupun keburukan. Maka orang yang betul-betul dia beriman pastinya dia akan meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang akan bisa memberikan kebaikan, perubahan, ya, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhiratnya. Selanjutnya, man qala bi siddiqa, siapapun orang yang senantiasa berbicara dengan Al-Quran itu harus dibenarkan, harus diikutin, tidak boleh didustakan, pasti dia benar. Kalau itu dasarnya Al-Quran, ya. Allah katakan wa tamat kalimati rabbika sidqan wa adla. Sungguh telah sempurna, telah lengkap firman Tuhanmu yang dimana itu mengandung kebenaran dan juga mengandung keadilan. Jadi Al-Quran itu sempurna, Pak, ya? Jadi tidak ada yang kurang. Maka siapapun orang yang dia mencoba untuk mencari selain petunjuk Al-Quran, dia akan tersesat, ya. Jadi dalam Islam itu tidak boleh, terutama dalam kita beribadah, menambah-nambahi yang tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak ada petunjuknya dari sunnah Rasulullah SAW. Maka dia akan menjadi orang yang kadzab, pendusta, orang yang dia merasa tidak cukup dengan penjelasan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul. Ini dikatakan sebagai pendusta. Kenapa? Menganggap Nabi Muhammad SAW itu tidak amanah dalam menyampaikan firman Allah dan sunnah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai orang mukmin hendaknya kita mencukupkan diri dengan Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, wa man hakama bi adalah, siapapun yang orang berhukum dengan Al-Quran pasti adil, pasti adil. Makanya kalau kita lihat kondisi keadaan di tengah masyarakat kita, banyaknya kepincangan, banyaknya ketidakadilan, banyaknya kedoliman. Kenapa? Pada intinya adalah ketika orang itu sudah tidak memperlakukan Al-Quran sebagai sumber dalam mengatur kehidupan manusia atau mengatur kehidupannya, pasti tidak adanya keadilan, ya. Jadi kalau orang ingin mengharapkan keadilan itu tidak akan pernah tercapai kalau dia jauh dari Al-Quran. Maka sebaliknya, orang kalau dia memutuskan perkara hukum dengan Al-Quran, maka dia akan adil. Jadi keadilan itu bisa terwujud dengan apa? Kembali kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran. Makanya Allah katakan di dalam surat
An-Nisa ayat yang ke-58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyerahkan amanah-amanah itu kepada orang yang bisa untuk menjalankan amanah. Apabila kalian memutuskan perkara hukum, maka putuskan perkara hukum di tengah manusia itu dengan cara yang adil. Adil itu bagaimana? Dengan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasul, itu pasti adil. Jadi kalau kita melihat kondisi, terutama kondisi saat ini Pak Bu, ya, banyak kepincangan dalam kehidupan ini, banyak orang merasa terdolimi, banyak orang merasa diambil haknya, banyak orang ditipu, banyak orang itu dibuat ya tidak baik kehidupannya karena Al-Quran itu diabaikan, ditinggalkan. Jangan berharap kita menginginkan pemimpin yang baik, masyarakat yang baik, kalau seandainya Al-Quran itu diabaikan, ditanggalkan, ya jangan berharap. Kalau kita mengharapkan pemimpin yang baik, masyarakat yang baik di tengah kita, kalau Al-Quran itu jauh dari kehidupan mereka, tidak mau mengatur kehidupan mereka, jangan pernah mengharapkan yang namanya adil, ya. Pembagian sembako, pembagian apa saja lah, bantuan-bantuan ini kadang-kadang kan nggak adil ya. Nah itu di atas ya ada bantuan dana 100 juta, sampai bawah berapa? Jadi hanya 10 juta. Nah itu, dan masih banyak lagi kasusnya. Kalau kita lihat di media sosial itu keluhan-keluhan masyarakat, sering saya lihat itu para komentar-komentar netizen itu ya, wah ini nggak adil, tambang Raja 4 ini dibabat habis, Freeport ini dibabat habis ya. Jadi kehancuran suatu negeri itu Pak Bungge, itu disebabkan karena seandainya yang mengatur kehidupan itu pemimpin yang jauh dari petunjuk Allah Al-Quran, tidak akan pernah bisa adil ya. Jadi intinya di sini ya, makanya Allah turunkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25 surat yang 57. Apa kata Allah? Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'al kitab wal mizan liyaquman nasu bil qis. Sungguh kami turunkan, kami utus para rasul dengan membawa bukti nyata. Apa? Mukjizat. Jadi para nabi, para rasul itu membawa mukjizat, Pak Bu. Wa anzalna ma'al kitab, dan kami turunkan kepada mereka juga bersama mereka itu Alkitab. Apa? Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Wal mizan, dan raja keadilan, liyaquman nasu bil qis, supaya manusia itu menegakkan hukum di tengah-tengah manusia. Para nabi, para rasul itu supaya menegakkan keputusan hukum itu dengan adil, artinya dengan kitab yang dibawa oleh mereka. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Muhammad SAW dengan kitab apa Pak Bu? Al-Qurannya. Maka kalau Al-Quran ini diterapkan dengan sebaik-baik ya di tengah masyarakat, insya Allah maka akan tumbuh keadilan. Itu yang kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat apa yang kita sampaikan kepada para jamaah. Inilah adab-adab seseorang terhadap Al-Quran. Kalau dikatakan adabnya benar, maka tentunya akan bisa dilihat apakah dia sudah memperlakukan Al-Quran dengan benar, sudahkah dia ini betul-betul menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan. Maka kalau itu sudah dijalankan, insya Allah maka tandanya orang yang memiliki adab yang baik. Maka kalau dia belum bisa menjalankan dengan benar, maka belum dikatakan orang yang memiliki adab kepada Al-Quran dengan baik ya. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah, keberkahan, dan juga kedamaian, kebahagiaan dalam kehidupan kita selama-lama kita mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Wallahu ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna